Jika di video sebelumnya kita sudah belajar teknik penulisan berita televisi, nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penulisan berita di media online. Yuk simak video ini sampai habis. Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa waktu terakhir ini semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi. Masyarakat yang awalnya hanya mendapat informasi dari surat kabar, majalah, radio, dan televisi, sekarang bisa mendapatkan informasi secara online hanya dengan bermodal gadget dan koneksi internet. Media online ini merupakan media massa generasi ketiga setelah media cetak dan media elektronik. Media online sering pula disebut dengan new media. Penyampaian informasi melalui media online disebut juga dengan jurnalistik online. Jurnalistik online dipahami sebagai peliputan, penulisan, dan penyebarluasan berita atau informasi kepada halayak melalui internet, situs web, atau media online. Secara umum, konsep berita yang ada di media cetak, radio, televisi, serta online adalah sama. Kalau berita di media cetak mengandalkan tulisan, berita radio mengandalkan suara, dan televisi mengandalkan gambar bergerak, media online dalam menyajikan berita mengandalkan kecepatan. Dalam media online, proses pencarian berita juga sama seperti dilakukan media cetak, radio, maupun televisi. Yang berbeda hanyalah produk berita yang dihasilkan. Jurnalistik online memiliki prinsip dalam penyampaian berita di sebuah website, situs, ataupun portal. Menurut jurnalis online dan blogger asal Inggris Paul Bradshaw dalam Basic Principle of Online Journalism, ada 5 prinsip dasar jurnalistik online yang sering disingkat BASIC, yaitu brevity, adaptability, scannability, interactivity, community, and conversation. Brevity berarti dalam pembuatan berita untuk media online harus ringkas. Kenapa harus ringkas? Karena nggak semua pembaca memiliki banyak waktu untuk membaca berita, apalagi jika pembaca memiliki tingkat kesibukan yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu adaptability atau kemampuan beradaptasi. Para jurnalis online dituntut agar mampu menyesuaikan diri di tengah kebutuhan publik. Dengan kemajuan teknologi, jurnalis online tidak hanya dituntut pandai menulis berita, melainkan harus dapat menyajikan berita dengan beragam cara. Misalnya menggabungkan teks, suara, video, gambar, animasi, hyperlink, dan lain-lain dalam suatu berita. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu scannability atau dapat dipindai. Kenapa berita di dalam media online harus dapat dipindai? Ini untuk memudahkan pembaca dalam pencarian informasi. Produk jurnalisme online harus mudah dimengerti pembaca. Jika tidak, kemungkinan pembaca akan mencari informasi di website lain akan meningkat. Paul Bradshaw mengatakan 95% web user akan melihat headline, subjudul, link, dan hal-hal lain yang membantu pencarian informasi mereka. Ada beberapa faktor yang mendukung scannability, yaitu judul headline yang berbicara, Real Simple Syndication atau RSS, subheadings, indeks, kutipan langsung, hyperlinks, highlighted words, dan search engine optimization atau SEO. Prinsip berikutnya yaitu interactivity atau interaktivitas. Maksud dari interactivity ini adalah adanya interaksi dari masyarakat yang membaca berita tersebut. Pembaca bisa memberikan komentar atau tanggapan terhadap berita yang baru saja diaksesnya. Sehingga secara tidak langsung, masyarakat yang mengaksesnya merasa ikut andil atas berita tersebut. Hal ini sangat penting karena semakin audiens merasa dirinya dilibatkan, maka mereka akan semakin dihargai dan senang membaca berita yang ada. Prinsip yang kelima yaitu community and conversation atau komunitas dan percakapan. Media daring memiliki peran yang lebih besar daripada media cetak atau media konvensional lainnya, yakni sebagai penjaring komunitas. Jurnalis juga harus memberi jawaban atau timbal balik kepada publik sebagai sebuah balasan atas interaksi yang akan dilakukan publik tadi. Oke, setelah mengetahui 5 prinsip tadi, sekarang kita akan belajar teknik penulisan beritanya. Ada beberapa teknik penulisan berita media online. Yang pertama, anatomi berita. Anatomi berita terdiri dari judul atau headline, barisan tanggal atau dateline, teras berita atau lead, dan tubuh berita atau body. Teknik yang kedua yaitu pemilihan judul.
Judul sebuah berita online harus mampu menarik minat pembaca untuk membaca berita tersebut dan membagikannya. Namun, judul berita tetap harus mampu untuk menggambarkan isi atau informasi dari sebuah berita tersebut. Jangan sampai kamu menuliskan judul berita yang sama sekali tidak sesuai dengan isi beritanya. Hindari juga mengawali penulisan judul berita dengan menggunakan kata-kata seperti heboh, astaga, waduh, dan sebagainya. Teknik yang ketiga adalah alinea pendek. Sebuah berita pada media online harus dituliskan dengan alinea pendek dan tidak terlalu panjang penulisannya. Hal ini berguna untuk tetap menjaga konsentrasi dan kemudahan pembaca membaca tulisan berita. Biasanya berita online paling banyak menggunakan 5 barisan tulisan saja untuk setiap alinea atau paragrafnya. Selanjutnya, teknik yang keempat adalah jarak antar alinea. Biasanya, kalau menulis berita di media cetak tidak terlalu memperhatikan jarak antar alinea dengan tujuan menghemat ruang cetakan pada tiap lembar kertas cetakan. Nah, berbeda dengan media online, jarak antar alinea justru diperlukan untuk memberikan kesan bahwa sebuah berita yang ditulis memiliki banyak kata dan panjang. Meskipun begitu, jarak antar alinea tidak boleh terlalu besar, cukup hanya sekali enter saja. Teknik yang kelima adalah tidak ada inden. Jika melihat tulisan pada media cetak, tentunya memiliki inden ataupun tekukan ke dalam pada setiap awal alinea atau paragrafnya. Hal ini tidak berlaku di dalam penulisan berita pada media online, karena pada media online dikenal sebuah gaya penulisan bernama rata kiri atau align left. Teknik yang keenam yaitu align left. Artinya, setiap tulisan dari atas hingga bawah menggunakan satu garis saja, yaitu garis rata pada bagian kiri tulisan. Selain itu, penggunaan align left juga membuat mata lebih mudah untuk membaca setiap tulisan serta terdapat ruang istirahat bagi mata. Teknik ketujuh yaitu highlight. Highlight merupakan teknik penulisan berita pada media online yang akan membuat penulisan berita lebih menarik untuk dibaca, karena ketika mengaplikasikan teknik ini, maka tulisan akan memiliki beragam bentuk. Tapi pengaplikasian teknik ini harus memperhatikan apa dan bagaimana sebenarnya kata tersebut, bukan asal aplikasikan saja. Contoh pengaplikasian yang benar misalnya, jika ada bahasa atau tanda khusus, maka berikan tulisan dengan gaya bold, atau dimiringkan atau italic, atau di block quote. Teknik ke-8 yaitu mengelola gambar atau video. Pada berita online tentunya terdapat beberapa gambar atau video yang berguna untuk mendukung kebenaran dan informasi yang diberitakan. Ketika menulis berita pada media online, teknik pengelolaan dan penyusunan gambar serta video tersebut akan sangat berpengaruh pada tampilan tulisan. Biasanya, gambar pada media online terdiri dari featured image atau gambar utama, gambar tengah, gambar akhir, serta gambar pendukung, dan pada bagian akhir terdapat video jika memang ada video yang sesuai dengan berita yang disebarkan. Oleh karena itu, selalu perhatikan dan preview dahulu berita yang akan ditayangkan agar tampilannya lebih menarik dan tidak terkesan asal jadi. Teknik ke-9 yaitu penentuan huruf dan bullet atau numbering. Penentuan huruf pada berita media online sebenarnya sudah disesuaikan sejak website tersebut pertama kali dibuat. Hanya saja, biasanya huruf yang digunakan pada penulisan berita online adalah jenis huruf Calibri, ukuran font 10 hingga 11. Tapi terdapat juga beberapa jenis ukuran huruf yang lain tergantung kepada desain websitenya. Nah, setelah teknik penentuan huruf dapat diaplikasikan dengan baik, selanjutnya adalah mempelajari teknik bullet atau numbering. Bullet atau numbering tidak boleh dibuat secara asal-asalan. Contoh pengaplikasian numbering dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang terdapat sewaktu penulisan berita, namun jangan membuat bullet, lalu numbering, lalu bullet lagi. Tapi buatlah bullet, lalu bullet lagi, atau numbering, lalu numbering lagi. Oke, sekarang kamu sudah mengetahui teknik penulisan di media online. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kode